عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Hadratul kiram wal kiramah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriwati, para jamaah, bil khusus keluarga besar Mushola Al-Ikhlas Perumahan Wahana Kecamatan Ciksel ini. Ciksel, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, planet bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang mulia. Kenapa? Karena kita sama-sama pada hari ini
mengadakan acara santunan, kemudian juga acara yang lainnya yang berkaitan dengan bulan Muharram, terkait dengan perlombaan dan lain sebagainya. Moga-moga apa-apa yang kemudian kita kerjakan dari awal sampai puncak hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dermawan dermawati, panitia bunitia yang capek-capek menggelar daripada acara ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan balasan yang jauh lebih baik lagi dengan balasan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi menuju siang, yang hadir khusus pada hari ini, mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tema daripada acara peringatan Tahun Baru Islam ini, dengan semangat tahun baru, mari hijrah menuju sukses dunia dan akhirat. Ini cakep nih. Dengan semangat tahun baru Islam, kita sama-sama menuju sukses dunia dan akhirat. Banyak hari ini orang berpikir sukses dunia, akhirat mah sabodo teuing. Ya, kumaha engke we. Ya. Padahal harusnya engke kumaha. Gimana entar aja. Ya. Yang penting kehidupan dunia terlihat sukses, uang banyak, rumah bagus, kendaraan ada. Namun alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini panitia mengajarkan kepada kita tema yang luar biasa, bagaimana menuju sukses dunia dan akhirat dengan semangat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Ini ngomong-ngomong sekarang tanggal berapa Muharram? Tanggal 1-nya hari apa? Hari Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin 10 itu. Sekarang hari apa nih? Hari ya. Ya sekarang tanggal berapa nih? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tanggal berapa? Serius nih, tanggal berapa nih? 16. Bener tuh, 16 Muharram. Ya, tanggal 14 Agustus ya. Hari ini 16 Muharram, berarti pertengahan sudah. Ya. Tahun baru kita sudah jalani kurang lebih 2 pekan, setengah bulan. Mudah-mudahan tahun depan Muharram yang akan datang kita dipertemukan lagi dalam sehat walafiat, ada umurnya, amin. Ya, kalau sehat gak ada umur repot, mati namanya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya perdana kesini, pertama dan perdana. Mudah-mudahan bukan menjadi yang terakhir. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sering silaturahim dalam acara sibuk ataupun acara santai. Kalau sekarang acara sibuk nih. Acaranya bukan acara santai nih mah, acaranya acara sibuk. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan bisa datang silaturahim dalam momen-momen yang lainnya. Jadi juga kalau nggak dijemput sama Pak Agus, cater saya ke sini. Ya. Jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri ya, walaupun sudah lama di Kota Bekasi, terutama di Kampung Kongsi, sehingga orang mengenal saya Yana Al Kongsi. Jadi Kongsi itu nama kampung Bu, di Jaya Sampurna. Ya,
Ya, Sampurna, Kecamatan Serang Baru. Pokoknya mah dari sini mah arahnya arah pesantren Darul Ikhlas saja. Ya, itu ada kampung namanya Kampung Kongsi, nyelekong di sisi. Ya. Saya kesini ke Bekasi ini tahun 2003 dari kota Sukabumi. Jadi asli nih Sukabumi nih. Ada orang Sukabumi di sini ada. Ini dari tadi saya ngobrol banyak orang Sunda nih. Ada orang Bandung, ada orang seluruh orang Sunda ya. Alhamdulillah. Ya. Wong Jawa enten. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Jawa sama Sunda nggak beda jauh. Beda A sama O doang. Kalau di Sunda Yana, kalau di Jawa Yono. Ya. Beda dikit doang. Ya. Kalau di Sunda badai kamana, kalau di Jawa badai komono itu. A sama O doang. Bedanya. Ya. Bedanya A sama O doang gitu. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah qadarullah. Jawa, Sunda, mungkin ada yang juga dari pulau di luar Pulau Jawa. Ini Allah kumpulkan di Musola Al-Ikhlas Perumahan Wahana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar daripada manusia. Dalam salah satu kaidah dikatakan bahwa apa-apa yang kemudian diikhtiarkan oleh manusia, kemudian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua-duanya berjalan seiringan. Walaupun yang terjadi adalah qadarullah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu qadirun ala kulli syai'in walakin lil ibadi ikhtiyarun. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, namun wajib kepada manusia untuk berikhtiar. Jadi kita mau baik, mau jadi buruk, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, namun ikhtiarnya ada di manusia, ada di kita nih. Musola Al-Ikhlas bisa makmur, bisa sepi, bisa bangkrut, qadarullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhtiarnya ada di siapa, Pak? Ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan bapak-bapak doang. Walaupun bapak-bapak yang kemudian harusnya banyak ke masjid, banyak ke musola, namun ibu-ibu juga memegang peranan penting. Ya, memegang peranan penting. Jadi bisa makmur, bisa sepi, bisa bangkrut. Ini bagaimana ikhtiar kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan paham-paham yang salah, baik paham qadariyah ataupun paham jabariyah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kita yakin bahwa sesuatu yang terjadi ini atas kuasa Allah. Namun semuanya ada ikhtiar. Kalau kita ikhtiarnya baik, maka insya Allah hasilnya baik. Begitu juga dengan anak-anak kita nih Pak. Anak-anak kita akan menjadi generasi yang baik atau generasi yang buruk, itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Bagi Allah mah gampang Pak membolak-balikan hati manusia. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Sehingga ada istilah mantan baik, mantan buruk. Mantan pembunuh jadi ulama, mantan ulama jadi pencuri, ada dan sebagainya. Ya. Cuman kayaknya lebih bagus kita mantan kagak baik ya daripada mantan baik. Ya. Dulu pemabok, sekarang ahli ibadah, haji. Ya. Dulu mantan preman, sekarang masya Allah ahli masjid, haji. Ya. Dulu nih mantan ustad, mantan ustad. Ya. Mantan santri, terus jadi apa? Maka bagaimana kita menciptakan sesuatu itu menjadi baik? Anak-anak kita akan menjadi baik atau buruk, qadarullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walakin lil ibadi ikhtiyarun. Tapi wajib kita sebagai orang tua berikhtiar. Alhamdulillah tadi sedikit ngobrol-ngobrol
Di sini sudah ada TPA ya. Taman Pengajian Al-Qur'an, madrasah lah ya. Madrasah, alhamdulillah. Anak-anak pada ngaji. Ibu-ibu ada pengajiannya? Ada. Bapak-bapak ada pengajiannya? Alhamdulillah ayah ya. Maka insya Allah nih Bu, Bapak, ini kita dalam rangka bagaimana menuju sukses dunia akhirat. Ya. Tidak bisa kita punya cita-cita yang baik kemudian mengandalkan simsalabim abrakadabra. Nggak bisa. Proses, harus ada proses. Ini musola bisa bagus begini manfaat. Kenapa? Karena ada proses. Mulai dari pengurugan, pondasi, pemasangan batu, pemasangan keramik, pengecetan, instalasi listrik dan lain sebagainya, sehingga kemudian menjadi bangunan yang bisa bermanfaat. Maka bagaimana hari ini kita juga untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang menciptakan generasi-generasi yang madani, generasi-generasi anak-anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diciptakan suasana yang baik. Ibu-ibunya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anak-anaknya juga ngaji. Jangan sampai kemudian menjadi generasi-generasi yang tidak tahu arahannya kemana. Sekarang apa? Kalau kita pengen punya anak tenar, pengen punya anak terkenal, gampang. Asal bisa ngomong seledeo, udah tenar udah. Seledeo, udah tenar. Ya, tiba bisa ngomong begitu deh, ngumbar aurat, yang penting maksiat, yang penting melanggar aturan Allah, dijamin tenar kaya udah. Tapi menjamin nggak nanti keselamatan akhiratnya? Wallahu a'lam. Kita yang punya anak ngaji, punya anak pesantren, masih mudah-mudahan Pak. Ya, ini anak-anak kita ini masih mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan nanti jadi generasi yang baik, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, kan begitu. Masih mudah-mudahan. Lalu bagaimana dengan nasib yang kemudian anak-anak itu tidak terdidik? Tentunya menjadi generasi-generasi yang rusak. Ya. Makanya beberapa menit ke depan ini kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ini kalau ngaji khawatirnya ibu-ibu kurang konsentrasi nih. Ya. Nah nggak apa-apa Bu, makan aja nggak apa-apa ya. Makan, silakan makan, minum. Yang penting jangan ngobrol. Ya, yang penting jangan ngobrol. Ya, ntar diomongin. Katanya yang dipoto sama aslinya beda. Ono kiai merah. Ya, gitu. Dan di sini saya akan mengupas ilmu yang bukan hitam, bukan putih, bukan juga merah. Masya Allah ya. Ini sengaja Pak Panitia ya pakai baju merah saya. Emang lagi pilar nih warna merah ya. Ya. Sejarah merah itu sebetulnya dari zaman Wali Songo. Sejarah merah itu. Jadi pada zaman Wali Songo ini ada dua aliran dakwah. Yang pertama aliran putih, kemudian yang kedua aliran abangan. Jadi bukan aliran hitam, tapi aliran abangan. Abangan itu apa? Ini wong Jawa ngertos iki. Merah. Abang ini merah. Kalau Betawi abang itu kakak ya. Nah, kalau abang itu bahasa Jawanya merah. Ya, ada aliran-aliran abangan. Nah, aliran-aliran putih ini diantaranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, kemudian Sunan Ampel dan lain sebagainya. Nah, sementara ada beberapa wali songo yang kategorinya masih muda-muda, bersemangat, ya, dengan karakteristik masing-masing. Kemudian ini berdakwah di tengah-tengah masyarakat menggunakan teknik cara yang lain. Ada yang menggunakan adat budaya, kesenian, ada yang kanuragan dan lain sebagainya. Kita sebut saja di antaranya ada Sunan Kalijogo. Ya, ini mantan preman Pak, jadi wali. Ya, mantan preman jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak tokoh masyarakat pada saat itu. Yang kemudian berguru kepada Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, kalau ente mau jadi santri, tungguin di sini. Lah, kagak nanggung, nunggunya 3 tahun. Ya, nunggunya 3 tahun. Kemudian Sunan Kalijogo ingat dengan peristiwa Ashabul
Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ibu tahu Ashabul Kahfi? Pernah dengar ceritanya? Tahu nama-nama Ashabul Kahfi? Ada yang tahu? Ke depan 50.000. Jangan buka-buka. Kalau kita jadi generasi nyontek nih. Boleh dah ibu-ibu, bapak-bapak boleh Pak. Tim Hadro juga boleh. Kalau yang sering ke Nambo, itu di belakang mobil Pak Kiai Hasan itu ada nama-nama Ashabul Kahfi. Jumlahnya ada 8, 7 pemuda, 1 anjing. Ayo boleh 50.000. Nanti yang bayar Pak Agus. Ada Ashabul Kahfi ini cerita 7 pemuda yang menyelamatkan iman. Namanya Muksalmina, Tamliho, Martunis, Nainus, Sariulis, Dunuwanis, Paliat, Tatyunis. Yang ke-8-nya seekor anjing yang bernama Kitmir. Nah, apa? Kismis. Kitmir. Kismis. Ya. Ayo apa enggak? Muksalmina. Coba sebutin. Muksalmina. Tamliho. Martunis. Nainus. Sariulis. Dunuwanis. Paliat Tatyunis. Ibu-ibu apa yang keren-keren? Susah amat ngomongnya katanya. Ya. Tuh 7 pemuda. Yang terakhir ada seekor anjing yang menjaga daripada 7 pemuda tadi, namanya Kitmir. Nah, kisah Kitmir ini diceritakan dalam kitab Dafaul Ahbar. Nanti anjing Kitmir ini termasuk anjing penghuni sorga. Ajib nggak tuh? Binatang najis anjing hina, tapi karena membela agama Allah kemudian dijadikan salah satu penghuni sorga. Nanti Kitmir ini akan diubah menjadi kibas berwarna kekuning-kuningan, berlari-larian di sorga. Nanti kalau bapak ibu ketemu ada kibas warnanya kuning, lari-larian, siapa tuh? Kitmir namanya. Ya, namanya Kitmir. Itu diceritakan dalam kitab Dafaul Ahbar. Ya. Nah, barang siapa yang kemudian menulis nama daripada 7 pemuda Ashabul Kahfi bersama anjingnya, insya Allah Allah akan selamatkan dari 3 bencana. Tuh, masya Allah, nulis namanya aja barokah. Ya, nulis namanya aja barokah. Ya, masya Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana nanti anak-anak kita nih jadi anak-anak yang soleh dan solehah? Insya Allah kedua orang tuanya berkah. Berkah dunia, berkah akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Jangan sampai anak kita nih jadi malapetaka. Di dunia nyusahin, di akhirat nyungsepin. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ingat, kono coroko dato sawolo. Ya, hana caraka data sawala, anak nacilaka kolotna ke bawah-bawah. Ya, anak nacilaka wong tua ke bawah-bawah. Ya, ingat. Maka bagaimana hari ini Bu sayangi anak kita, bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, baik di sekolah, di madrasah maupun di lingkungan sehari-hari. Ini yang agak repot lingkungan Pak. Kalau di rumah insya Allah kita bisa handle. Di madrasah ada ustadz, ada ustazah. Ya. Namun kalau di lingkungan, oh masya Allah, ya. Sekarang anak-anak SD goyang pargoy, aduh liar. Ya, kemarin lewat satu SD, anak-anak lagi istirahat, pada goyang tiktokan di sekolah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa begitu? Pak guru dan gurunya juga tiktokan. Liar. Ya. Tapi saya belum pernah nih ada tersebar ustadz tiktokan goyang pargol, belum ada. Ya, belum ada. Mudah-mudahan jangan ada ya, agar nanti anak-anak kita ini terdidik dengan baik. Ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang rusak. Ya, apalagi sekarang itu ada generasi-generasi tulang lunak. Masya Allah, laki-laki tapi tulangnya lunak, ini kayak perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bahkan apalagi bentar lagi nih 17 Agustusan nih.
Ya, saya harap Mushola Al-Ikhlas ini menjadi terdepan dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Cinta Indonesia wajib, mensyukuri 17 Agustus hari kemerdekaan wajib, namun jangan dikotori dengan sesuatu yang kemudian melanggar syariat Allah. Main bola bapak-bapak pakai daster, ya, ibu-ibunya sorak, ayo pak, seolah-olah setuju bapaknya suaminya jadi banci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan merubah jenis kelamin, menyerupai saja sudah haram. La'anallahul mukhannas minar rijal wa murajilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ibu-ibu panjat pinang, masya Allah. Ya, mending pakai mukena, ya, pakai legging. Ya Allah, kagak dipandang jarang-jarang dipandang dosa ya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz kan ini dalam rangka memeriahkan, boleh meriah, boleh merayakan, tapi jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya agama Pak dibawa kemana-mana pantas Pak. Benar apa benar? Benar. Ya. Agama ada di masjid, emang sewajarnya. Agama ada di rumah, emang harus. Di lingkungan sehari-hari, memang untuk mengatur kehidupan. Kadang-kadang kita ini jangan bawa agama-agama ke pabrik dah. Ya, jangan sok-sokan bawa agama ke pabrik dah. Jangan sok-sokan bawa agama ke 17 Agustus lah dan sebagainya. Agama Allah ciptakan untuk mengatur kehidupan manusia supaya sukses dunia dan akhirat. Kalau kita pengen sukses dunia doang mah gampang. Ya. Gampang. Tinggal usaha yang rajin, dagang, nipu-nipu dikit, bohong-bohong ya. Iya enggak? Begitu. Kalau jualan dan sebagainya pakai sistem Spanyol, separuh nyolong. Ya enggak? Bumbui dengan kebohongan, insya Allah kita jadi sukses dunia. Cuman alangkah ruginya kalau kita hanya sebatas sukses dunia. Karena orang kafir pun dunianya sukses, tapi tidak menjamin akhiratnya juga sukses. Ya, jelas apa jelas? Nah, ya, kembali ke merah dan putih. Ya. Jadi pada zaman dulu ini ada dua aliran dakwah, ada aliran putih, ada aliran abangan. Kemudian diantaranya lagi Pak, sebut saja Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini termasuk dakwah Wali Songo abangan, karena beliau menggunakan kanuragan ini sebagai salah satu sarana dakwah. Ya, salah satu sarana dakwah. Ini doakan tanggal 27, tanggal 28 nih Pak. Ini ada milad Babet. Babet itu barisan anak Betawi. Jadi di dalamnya ada jawara-jawara. Alhamdulillah di tahun pertama, tahun kedua saya ikut. Jadi foto ini diambil ketika memang milad Babet yang kedua. Waktu di Setu. Di jawara-jawara kumpul Pak. Alhamdulillah. Di milad pertama itu saya disambut sama gendang. Blakuk, 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 blakuk. Saya bilang baru kali ini pengajian diiringi sama blakuk-blakuk. Luar biasa. Ada sindennya segala macam. Ya, kesenian. Kesenian. Ya, ibu-ibu ada yang berkerudung, ada yang enggak. Ya, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Masya Allah. Jadi kita ngaji begini aja. Ke bapak-bapak gitu. Masya Allah. Kemudian milad keduanya ajib pakai hadroh. Ya, artinya ketika kita masuk ke dalam satu komunitas, beramar ma'ruf bernahi munkar, maka di situ Allah turunkan hidayah. Allah turunkan hidayah. Milad kedua pakai hadroh Pak. Yang hadir ibu-ibu nggak ada yang nggak pakai kerudung, semuanya pakai kerudung. Hatta jawara. Jadi ada jawara-jawara perempuan itu pakai kerudung juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya bilang ajib nih. Nah insya Allah tahun ini milad keempat. Bapak nanti bisa searching di Facebooknya, itu ada Babet barisan anak Betawi rang-rang merah tuh. Ya. Nah, jadi termasuk saya juga punya tugas nih dari Tuan Guru di Cianjur.
untuk mengumpulkan jawara-jawara yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Cuman posisinya saya bukan jawara. Cuman jawara-jawaraan doang. Itu juga saya jadi jawaranya musiman, tak kalau Idul Adha gitu. Baru jadi jawara tuh. Pakai sepatu bot, pakai celana, golok sini dan sebagainya, motong dah. Nggak tahu. Tapi mudah-mudahan amanah ini bisa terwujud ya, karena memang semua lini kehidupan harus kita arahkan. Kalau amar ma'ruf bapak-bapak istilahnya gampang lah ya, termasuk kita hadroh ini amar ma'ruf Pak. Ngajak sholat amar ma'ruf. Ini yang ajib itu nahi munkar. Nah yang dilakukan pesulap merah ini termasuk nahi munkar, membongkar perdukunan yang berkedok agama ya. Kalau pengobatan tradisional mungkin tidak apa-apa. Ini banyak hari ini perdukunan yang kemudian berkedok agama. Dan ini pernah terjadi juga di Serang Baru. Ya, saya pernah mengalami 2 kasus pembongkaran daripada perdukunan tapi berkedok agama. 2 kali ya, terlibat langsung, luar biasa, panas dan lain sebagainya. Masyarakat terbagi 2 kubu, ada yang pro, ada yang kontra, sampai akhirnya kemudian tercerahkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita sama-sama ngaji nih, ya. Ngaji, yang namanya ngaji basicnya Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, insya Allah lurus, ya, tidak akan mengajarkan kepada kesyirikan. Nah, termasuk ketika diarahkan kepada kebaikan. Nah, para wali songo di antara Sunan Muria ini mengarahkan nih Pak, para jawara-jawara, orang-orang yang punya ilmu kanuragan supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau kemudian terjun di situ. Makanya orang-orang persilatan, dunia persilatan ini mengenal namanya hadiah kepada Sunan Muria dan sebagainya. Kemudian sebut saja lagi di antaranya ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini nama aslinya Raden Maktum. Jadi beliau ini lebih ke arah seni gitu ya. Kalau di Jawa itu ada gamelan kemudian ujungnya pakai gong, ning nang ning gung ya. Jadi ning nang ning gung, jadi nadanya seperti itu ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah yang Maha Agung ya, ning nang ning gung. Termasuk dulu di tanah Jawa, tanah Sunda ada kesenian wayang, ada wayang orang dan lain sebagainya, ada wayang golek. Sebelum dakwah masuk, itu wayang dari atas sampai bawah sempurna seperti patung. Membuat patung di dalam Islam haram, hukumnya nggak boleh. Sehingga masuklah di situ dakwah para wali, sehingga wayang golek dibikin setengah, ya nggak? Dibikin separuh Pak, dibikin separuh. Dan dari udel ke bawah nggak ada, hilang. Orang kalau dari udel ke bawah hilang nggak mungkin hidup, jadi tidak sempurna. Tapi kalau dari sini ke bawah masih hidup, ya nggak punya kaki masih hidup. Tapi kalau dari udel ke bawah nggak mungkin hidup. Kemudian di Jawa tercipta wayang kulit, ya, dibikin tipis, tidak diserupakan manusia. Ya, ini siapa jasanya? Jasa para wali, jasa para ulama yang mereka kemudian terjun di dunianya masing-masing. Jadi hari ini jangan heran Pak, Ustadz itu babalatak dengan kriterianya masing-masing. Ya, ada yang kemudian ngajar di pondok pesantren nggak kemana-mana, ngajedok ya. Ya nggak kemana-mana. Memang tugasnya di situ Pak, nggak terkenal sama orang. Tapi masya Allah, jasanya luar biasa. Anak-anak keluar dari pondok pesantren jadi alim, jadi alimah, jadi hafid, jadi hafidoh. Jasa siapa nih? Jasa ustadz yang kemudian dia istiqomah di pondok pesantren. Ya. Ada ustadz yang kemudian keliling-keliling ke pelosok-pelosok, menjelajah negeri-negeri dan lain sebagainya. Ada yang melalui pengobatan, ada yang melalui seni, ada yang melalui seni suara dan lain sebagainya. Para kori itu, ya. Kalau saya mah udah kagak ada bakat tuh ini, ya. Udah keras, ya. Apa namanya? Udah nggak bisa disetting lagi. Ya, itu. Semenjak sering orasi, terutama di
depan istana, istana Jakarta Merdeka. Itu udah nggak bisa disetting lagi, jadi nggak bisa tuh halus-halus itu bisa. Ya. Nah, ini masya Allah luar biasa, banyak hari ini dengan kriterianya masing-masing. Kemudian yang tidak diharapkan adalah kemudian ajaran agama ini dibikin kedok, dibikin melenceng untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ini yang kemudian dibongkar, Pak. Ini nahi munkar yang luar biasa. Kalau amar ma'ruf mah gampang, ngajak ngaji, ngajak berjamaah, ngajak sholawatan, yang namanya ngajak, ya. Orang mau ya syukur alhamdulillah, kagak mau ya nggak apa-apa, mengajak, ya. Tapi yang namanya nahi munkar ini mencegah, Pak, menolak dan lain sebagainya. Hari ini Pak banyak pembongkaran yang terjadi di negara kita, di negeri kita. Satu persatu hari ini Allah bongkar, Pak, dengan kebohongan-kebohongan mereka. Yang namanya bangkai mau ditutupin kayak gimana lagi kebongkar, ya, masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dakwah daripada para wali ini kemudian diserap nih oleh para ulama-ulama muttaqadimin, ulama-ulama akhir zaman. Ada yang mendirikan pondok pesantren, ada yang mendirikan majelis, ada yang mendirikan padepokan, ada yang kemudian mendirikan base camp, ya, tempat kongres, kongko yang kagak beres-beres. Ya. Jadi itu ustadz kerjanya gadang, ya, ngobrol. Ada tuh ustadz kayak gitu tuh. Ya, Masya Allah. Ada yang kemudian mendirikan yayasan yatim piatu dan duafa, ada yayasan tahfidz Quran dan lain sebagainya. Banyak beda-beda, ya. Tapi insya Allah semuanya satu tujuan, yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada aliran dan lain sebagainya. Maka saya harap Pak, ini musola Al-Ikhlas ini menjadi musola Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan musola tertentu nih, ya, sehingga jamaah dipilih-pilih nggak boleh masuk dan lain sebagainya. Yang namanya masjid musola baitu kulli mu'minin, rumahnya orang yang beriman, siapa saja boleh masuk. Muhammadiyah boleh sholat di sini, Pak. Persis boleh, NU boleh, dan lain sebagainya. Ya, yang nggak boleh Syiah, ya, Syiah nggak boleh masuk. Ya, karena Syiah bukan Islam, Syiah bukan Islam. Ya, makanya wanti-wanti kita Pak, sekarang mah jangan terlalu banyak khawatir, tapi perbanyaklah waspada, action di lapangan. Ngaji kita Pak sama guru-guru kita. Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi ini, masya Allah, banyak ulama-ulama sepuh. Ya, banyak ulama-ulama sepuh, fakih, alim, lurus, masya Allah. Tadi malam Al-Fakir silaturahim sama Kiai Haji Mustafa, beliau baru pulang dari haji juga. Ini sama Kiai Hasan mah belum nih. Ya, adabnya saya datang ke Pak Kiai Mustafa dulu selaku kakak daripada Pak Kiai Hasan. Pak Kiai Hasan belum gitu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka datangin tuh, ya, datangin guru-guru kita. Nanti anak-anak kita nih Pak, mondokin, ya Bu ya, pondokin. Di mana? Jadi pesantren, ya. Pesantrennya yang mahal apa yang murah? Yang mahal apa yang murah? Yang terjangkau, ya. Terjangkau itu bisa murah, bisa mahal, ya. Yang jauh apa yang dekat? Terjangkau, ya. Terjangkau, ya. Nah, yang jelas pesantren anak kita pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak kita mondok nanti di pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Gagabah. Ya, datang dulu Pak, jangan asal mondokin anak. Nih kejadian di Setu nih. Nih kejadian. Habis masjid satu Pak, perang, ya, antar warga. Kenapa? Orang tuanya salah mondokin anak. Oh, pondok pesantrennya bagus, mahal, terkenal, anaknya dipondokin. Pulang-pulang, mohon maaf nih, segala apa baik dibinahin, ya, segala bentuk dibinahin dan sebagainya, ya, tasbih, tahlilan, yasinan, rotibuan, wah, segala macam.
Akhirnya sampai dia kemudian kualat sama guru ngajinya. Guru ngajinya sendiri sampai ditunjuk-tunjuk. Ya, pulang mondok dan sebagainya. Nauzubillah min. Ini salah masuk nih. Salah masuk. Sampai kemudian warga terbagi dua. Masjid habis satu, Pak. Itu peristiwa tahun berapa tuh? Waktu itu saya masih bersama almarhum Al-Maghfurullah Al-Habib Adnan Al-Munawar Cibening saya tuh. Waktu sama beliau dulu. Itu habis masjid satu, Pak. Kenapa? Salah mondokin anak. Maka kalau hari ini kita mau mondokin anak, kita cek dulu nih pondoknya di mana, dikasih makan apa, ya kegiatannya apa saja, masalah bayaran dan sebagainya, mau mahal mau murah, yang penting terjangkau, ya, yang penting terjangkau. Kemudian anak-anak dari mulai sekarang itu Pak diberikan motivasi, bukan ditakut-takuti. Awas nih, kalau enggak nurut sama mama di pesantrenin, awas ya. Itu namanya nakut-nakutin. Dengar Bu? Halo. Ya, awas nih kalau enggak nurut sama mama, awas nih di pesantren ini. Seolah-olah pesantren itu tempat buangan. Begitu anak pesantren memang merasa dibuang. Motivasi anak-anak. Oh, lihat Nina nih, pondok pesantrennya bagus ya. Nanti kita main-main ke sana sama Bapak. Nah, main ke pondok. Anak belum mondok tapi udah main-main ke pondok. Jadi dia termotivasi, ada keinginan. Begitu mondok, anak betah, anak kerasan, punya semangat untuk menuntut ilmu. Sekarang banyak anak itu ditakut-takutin, Pak. Begitu mondok, 1 hari 2 hari gak mau makan, 3 hari sakit, 4 hari demam, 5 hari UGD. Coba ya, kurang-kurang Masya Allah yang tadinya badannya 70 kilo jadi 50.000 surut. Kenapa? Karena awalnya ditakut-takutin. Hari ini motivasi ya. Anak kita udah pesantren, mau jadi ulama, mau jadi kiai, mau jadi dokter, ya, mau jadi tukang insinyur, ya, mau jadi bidan, gak jadi masalah Pak. Yang namanya santri jadi apa baik pantes. Sok santri mah jadi apa baik pantes Pak. Santri mondok pulang buka warung pantes. Warungnya warung syariah, warung syari, ya, belinya pakai ijab kabul. Masya Allah. Oh, kita punya anak pulang mondok, kemudian buka bengkel motor, bengkel mobil, pantes. Ya enggak? Kita punya anak mondok, pulang jadi petani, pantes. Pulang jadi pedagang, pantes. Dagang cilok, pantes. Dagang mainan, pantes. Coba kalau Bapak punya anak Pak sarjana S3 dagang cilok. Bukan berarti hina, bukan. Ya, ini S3 loh. Gelarnya doktor. Dan lain sebagainya. Bukan berarti dagang cilok hina, bukan. Tapi Masya Allah lihat. Ya, kalau jadi santri mah pantes-pantes baik. Kemudian inti daripada kita menciptakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ya, tentunya kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, sukses dunia dan sukses di akhirat. Maka saya doakan mudah-mudahan dengan semangat tahun baru ini bisa memotivasi bapak-bapak nih untuk senantiasa tetap memakmurkan masjid, ibu-ibu memakmurkan majlis taklim, kemudian nanti anak-anaknya diarah-arahkan ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sehingga anak-anak kita nanti sudah besar nanti, sudah dewasa nanti, ini bisa menyelamatkan kita orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jelas apa jelas? Jelas. Jelas Bu. Nah karena udah jelas, udah jangan ditambahin lagi. Ya kalau udah jelas mah jangan ditambahin lagi. Ibarat makan udah kenyang belum? Udah jangan ditambahin lagi. Ntar kemerkaan. Ya kemerkaan kan. Ya. Yang penting intinya bagaimana kita sama-sama sukses dunia dan akhirat. Begitu. Ya.
Walaupun kita nggak sukses dunia, minimalnya akhirat mah sukses. Ya, minimal akhirat mah sukses. Saya pernah ketemu dengan salah satu bapak. Dia pulang bawa pikulan, bawa apa tuh? Keranjang lah. Saya bilang, Pak, dari mana? Habis dagang katanya. Dagang apa, Pak? Ikan asin. Habis, Pak, dagangannya. Alhamdulillah katanya. Semenjak anak-anak saya mondok, Allah seolah-olah numpahin rezeki ke saya. Dagang apa baik laris laku. Mang, Bapak punya anak berapa? Ya nggak banyak sih katanya, cuman 7. Cuman, nah, ada yang di sini anaknya 5. Belum? 7. Ya, baru 2, baru 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya banyak, Pak. Amin. Amin. Bapak-bapak jangan gadang mulu. Ya, ingat, anak pengen banyak jangan gadang mulu. Ya. Ya, Masya Allah. Itu anaknya tukang asin, yang 7 orang mondok semua, hafidoh semua, Masya Allah. Bapaknya dagang tukang asin, dagang asin. Ya, Masya Allah. Tapi anak-anaknya mondok semua. Nah, ibu-ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya nggak lama-lama nih, langsung pamit ya. Nah, jadi nggak ikut makan siang nih, mohon maaf ya. Ya pede ya. Tahu ada tahu kagak ya. Nah, ini mah pede aja ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ikut makan siang di sini ya. Insya Allah langsung meluncur ke Purwakarta. Ini mohon doa, mudah-mudahan berangkat dan pulang kembali dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.